pertama kali saya pergunakan. Namun begitu sampai di tempat lain mah guru nyampe sepatu dibenahin, di sini mah habis diles-les. Akhirnya saya bangun dan mengamankan sepatu, ternyata udah pada gepeng, semir mengkilat. Di Jakarta ceramah tadi pagi, kaki saya yang paling dulu dilihat. Di sini ku saking sibuknya memperhatikan santunan yatim, memang pekerjaan mulia hingga guru terabaikan. Ini ceramah kayak orang di dalam penjara ya. Fotonya romanya sedih amat itu ya. Mubaliknya yang megang mic, yang dua kelihatannya lagi bingung. Selawati bil qulub, biar pada tenang, aman dan nyaman ya. Ceramah di sono tadi pas banget, emang hujan lagi banyak, tenda sederhana talinya putus. Ceramah di tempat kedua lah nasibnya sama. Nah kalau tenda segini bagaimana bayar aja. Allahumma sholli semuanya ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amdani wa shifaiha wa nuril amsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril sari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lah kagak ada yang amin pisan kan. Lapan gua lagi ngamanin keadaan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baru nyambung casan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima. Ya Allah, lewat wasilah 5 perkara padamkanlah panasnya wabah yang menakutkan. Lewat Al-Mustafa, keutamaan dan kebesaran dari Nabi Muhammad SAW. Wal murtada, karena keutamaan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
wa benahuma, karena keutamaan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wal Fatimah binti Rasulillah, dan keutamaan dari Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Biar pada sehat semuanya ya Bu ya. Bapak-bapak juga pada sehat ya Pak ya. Bapak-bapak menyautul kagak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratil Mukarram segenap alimil ulama, para asatidzat bil khusus yang sama kita muliakan, insyaallah sama-sama kita cintai dan sama-sama kita cintai sayangi. Walaupun beliau punya umur dan usia lebih muda dari jamaah dan muridnya, namun dengan keilmuan Allah tinggikan derajat dan kemuliaan beliau di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ali MPD, mata Allah bituli hayat. Ustaz Arif Rahman, anggota Dewan Bapak Babai Suhaimi SE yang baru saja meresmikan sekaligus menggunting pita tanda bahwa Majelis Taklim ini akan segera dimulai dan dioperasionalkan. Mudah-mudahan dengan berdirinya taklim di tengah masyarakat ini, kampung makin barokah. Semua warga pada ngaji semuanya, hingga insya Allah rezeki makin melimpah, dan ujung-ujungnya insya Allah bisa terus manggil saya. Yang amin numan yang di kiri, yang di depan mah pada bingung romanya. Enggak semangat. Para sesepuh, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, diantaranya ada Bapak Ustadz Amil Akik, Bapak Ketua RW, juga Bapak Ketua RT yang tadi udah nyambut saya, Pak Haji Junaidi beserta pengurus lainnya, seluruh panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus dilaksanakan peresmian Majelis Taklim Albaniyah, sekaligus juga ada santunan yatim. Insya Allah kesemuanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kalah pentingnya yang telah membangun fasilitas buat kita, beliau adalah dokter yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena kedermawanan dan kemurahannya, setiap kali saya berobat, saya termasuk orang yang digratiskan, nggak usah bayar, nggak usah ngasih apa-apa. Saya meresep kalau berobat sama dia, langsung didodorin bayar saya. Langsung saya disuntikin nama dia, dokter Hurus, yang mudah-mudahan Bapak tambah barokah, rezeki melimpah, usahanya senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, kalau ada seandainya dokter model kayak beliau yang mempunyai sifat kedermawanan yang luar biasa, insya Allah ke depan Islam akan makin maju dan kita merasakan keberhasilan beliau. Bener nggak gitu Bu ya? Ya Bu ya. Makanya saking seringnya saya berobat ke tempat beliau dan digratisin. Kalau tibang flu dan pilek mah saya kagak ke sono. Saya minum sana flu gitu doang dah. Sana flu. Jadi dia mah itu dokter yang udah tahu warna pantat saya kayak gimana. Seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini, tanggal ini, minggu ini, tahun ini merupakan momen sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Kita boleh khawatir namun tidak boleh berlebihan. Kita boleh takut tapi tidak boleh keterlaluan.
pun kita boleh panik, namun tidak boleh sampai menjatuhkan harga dan martabat kita sendiri. Terus terang saja saya salut dengan warga dan masyarakat yang mempunyai keberanian dengan iktikad niat yang tulus. Bahwa hari ini merupakan momen sejarah, hari yang tidak boleh dilupakan oleh kita umat Islam. Karena hari ini Allah telah memberikan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu berjalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus sampai ke langit ketujuh di Rafiqatul Akhdar, sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, akhirnya ke Aras berhadapan dengan Sang Maha Kuasa. Hebat nggak Bu? Hebat nggak Bu? Makanya wajar kalau suasana keadaan saat ini kayaknya nyaman. Dari malam aja hujan kagak berhenti turun, bener nggak ya? Kayaknya gue ceramah kudu jingke-jingke dikit ini. Ini pagar Ustadz Ali kayaknya tinggi banget. Iya, ibu kelihatan sepotong, rambutnya doang matanya hilang. Ini sejarah loh Bu yang luar biasa. Ini momen dan momentum yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa kita lupa akan termasuk perjalanan yang paling bersejarah? Kalau bukan karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah, manusia tidak akan ada nilainya dan gak bernilai apa-apa. Bu, sudah lama kita kena ujian Allah ya Bu. Gak kerasa COVID-19 ini telah memporak-porandakan seluruh tatanan kehidupan manusia. Bukan cuman warga biasa yang menjadi korban, bukan hanya pengusaha kelas kakap yang ikut merasakan, termasuk yang lagi ceramah kena imbasnya juga. Ibu kagak main-main ya? Lah gue udah rada lama nggak ada yang ngundang ceramah. Makanya hari ini gue ceramah kayaknya resep banget itu. Coba dah Bu. Setahun kita tidak, Masya Allah Bu, setahun tidak terasa. Tanggal 6 Februari 2020 diumumkan oleh pemerintah virus menghantam bangsa dan negara Indonesia. Betul? Kemarin Bu, ini milad Bu, virus milad kemarin. Tanggal 6 Februari 2021 itu miladnya. Bener nggak Bu? Bayangin virus milad. Makanya hari ini demi karena Ustadz Ali dan pengurus lainnya, apalagi momen dan momentumnya adalah peresmian taklim, terus ada santunan anak yatim. Saya rela meninggalkan agenda saya untuk syuting Ikatan Cinta. Perasaan gue dari sono ketemunya air mulu. Udara lagi dingin di dalam aqua. Di sini aqua lagi baik. Lah digandul gue dikasih minum sampai 3 Pocari Sweat, susu beruang sama aqua. Di sini sama. Tadi Pocari Sweat pengganti keringat ngocor sama aqua 1, di sini aqua lagi baik. Suruh minum terus kali gue gitu ya. Itu sampai saya tinggal kegiatan saya Bu. Kenapa? Ini momentum penting. Santunan yatim merupakan sejarah yang akan membuktikan bahwa kita berhak untuk menikmati surganya Allah. Kayaknya kagak ada yang aman di sini, ngapa sih? Kayaknya yang depan memang rada-rada jarang kali ngelihat Aldi Baren kayak ini ya. Ya emang itu sinetron, emang siapa yang bintangin, emang siapa itu? Justru gue lagi nanya siapa. Ini momentum sejarah loh Bu. Siapa yang hadir dan ikut berpartisipasi akan dicacat di pengadilan Allah. Satu saat dia meninggal dunia, anak yatim yang kita santuni, kita yang ikut di dalamnya berpartisipasi, insya Allah nanti adanya di surga loh Bu. Bener gak begitu? Kita boleh takut tapi tidak boleh panik. Saya yakin ibu-ibu yang datang ke tempat ini maupun bapak orang-orang sehat semuanya ini. Kalau ibu kurang sehat, bapak kurang sehat, nggak mungkin ada di tempat ini. Bener nggak begitu Bu? Makanya masker boleh dipakai tapi lebengan sekali-kali mesti dibuka biar ada pergantian oksigen. Ini dari mulai datang nggak pernah dibuka sampai guru ceramah ketawa balik lagi ke lehernya.
Gue juga pakai Bu 3M, saya mengamalkan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Saya pakai itu. Saya jalan, saya pakai tuh, saya ceramah, saya kantongin, ntar pulang gue pakai lagi baik. Untuk menjaga kestabilitasan kita. Kenapa? Karena sekarang yang sedang terus bunyi sekarang kan slogan-slogan ini kan katanya kita supaya imun kita ini naik gitu ya Bu. Lah buat apa imun makin bagus, kesehatan meningkat sementara iman menurun, benar kan? Buat apa? Makanya di sini bapak-bapak, ibu-ibu imannya lagi bagus nih. Di sini, ntar mah pulang PAB lagi. Ini momen sejarah, kita boleh takut Bu, tapi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim mesti dan harus terjaga. Buat apa kita diam di rumah? Makanya Satgas protokol kesehatan jangan terlalu berlebihan loh Bu. Bener ya Bu? Kita percaya penyakit ini memang ada, namun jangan terlalu digembar-gemborkan, benar ya? Jangan terlalu dipublikasikan, benar begitu? Satgas protokol kesehatan terkadang-kadang sampai berlebihan loh Bu. Orang kagak pakai masker diomelin, orang berkerumun dibubarin, benar begitu? Ujung-ujungnya yang kena dia, akhirnya dia juga yang mati, garis gua kata lo. Yang penting mah kayak begini, tanggung jawab tetap jalan, interaksi hubungan sosial masyarakat tetap kita laksanakan, insya Allah kita sehat, amin ya robbal. Salut dong sama ibu-ibu, kan kita udah rada lama juga nggak ketemu kayak begini ya Bu. Udah rada lama kita nggak kumpul bareng kayak gini ya. Insya Allah ibu sehat, bapak-bapak sehat. Kalau bapak ibu kurang sehat nggak bakal datang ke tempat ini. Lihat coba-coba dah, bapak batuk kagak berhenti, bersin pun berjalan terus. Padahal batuk itu bukan karena virus corona. Kan ada 5 macam batuk Bu. Salah satu indikasinya bahwa orang itu dikenakan corona, dia punya panas sampai 39 ke atas. Batuknya gue gak ada jeda berhentinya. Paham gak Bu? Meriangnya pun kagak ketulungan. Nah, kalau tibang batuk mah jarang, jedanya agak langka. Itu mungkin karena sebab oksigen kita kurang bagus. Bener gak tuh? Ya mungkin karena kita punya asam lambung naik. Mungkin karena alergi makanan, boleh juga alergi dingin. Kemudian orang bisa sebab karena dia batuk. Gue ini sebetulnya dokter hurus apa penceramah sih benernya? Gue belajar dari dia, baik itu dari dia. Bener gak Bu? Nah kalau ibu batuk di sini, batuk-batuk baik, lah orang pasti ngomong. Padahal mah batuknya bukan karena virus corona, emang batuk ibu alergi. Bener gak Bu? Tapi jangan karena alergi ngeliat saya batuk, itu mah teradahan begitu mah. Lah ibu sehat datang ke tempat ini, apalagi habis santunan yatim. Pembukaan majelis taklim tuh mewah dan wah, majelis taklim ada di dalam. Megah banget, saya sempat masuk ke MCK-nya dulu tadi Bu. Saya sebetulnya mau ceramah karena saya pengen buang air kecil. Allah rupanya pengen nunjukin bahwa majelis taklim ini MCK-nya luar biasa. Begitu saya nyampe, wow keren. Saya takutnya orang Blok Sao emang gak biasa nongkrongnya MCK-nya kayak gitu kan, biasanya nongkrongnya jamban baik makanya. Lah kalau tempat majelis taklim, masjid dan musola, MCK-nya udah seperti itu hebatnya. Iman kita hebat-hebat. Makanya kenapa orang di luar Islam gak mau peluk Islam? Kenapa orang di luar Islam gak buru-buru masuk ke Islam? Tempat ibadahnya wah, majelis taklimnya hebat, sementara MCK-nya tidak dipikirkan. Lihat. Gue berangkatnya dari situ Bu. Gue akan peluk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau umat Islam dia punya tempat bersucinya sama dengan tempat sujudnya. Lihat. Makanya dokter hurus ente of if the best. Enggak tanggung-tanggung dia beramal Bu. Makanya saya mah yakin banget Ustadz Urus, dokter Urus akan menjadi penghuni surga. Karena dia udah membangun tempat ini, nanti di hari kiamat tempat ini Allah akan jadikan sebuah kendaraan dan akan mengangkut orang-orang yang berada di dalamnya. Nah kodanya adalah saya saudara-saudara. Ya iya orang yang ceramah gua jadi gue yang ngatur dong. Masa gua penumpang songong gitu ibu. Kalau orang sukses di dunia, dia mesti sukses di akhirat. Kalau dia menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan, dia mesti jadi orang yang berhasil dalam akhirat. Lihat Bung Babai. Ibu, beliau ini Masya Allah luar biasa. Duduk di parlemen legislatif.
yang tugasnya membuat undang-undang bersama eksekutif. Hasil daripada kajian dan rancangannya akan diawasi oleh yudikatif. Bisa dia. Gue tadi lagi ceramah sini baru nyampe, gue liatin ini kan orang kagak tak paham banget ya. Orang mah kalau bikin panggung itu ngasih kembangnya yang sekarang lagi booming. Janda bolong. Itu kayaknya yang protes itu kayaknya janda itu ya. Ini rambut gue panjang banget dah. Ini untung gak ada kipas anginnya. Di sana gue ceramah kipas angin gede banget, termasuk ke mulut. Gue ceramah dandanin rambut mulus tadi. Buset galau Ustaz suruh potong. Lo lihat tuh sejarah lo, Bu lihat. Sejarah, makanya ini momen yang akan dikenang oleh anak dan keturunan kita. Tidak ada yang lebih hebat daripada orang-orang yang kita santuni, lihat Ibu. Yatim gak tanggung-tanggung 36 yatim. Di sana tadi juga santun dan yatim. Berikut santunan para duafa dan janda-janda. Makanya panitia benar-benar tanggap. Yang disantunin yatim, penceramanya yatim piatu. Ya, cocok itu, gue setuju itu begitu. Ngapain manggil mubalik dari jauh-jauh ya Bu? Zaman dan kondisi lagi kurang begitu kondusif. Lah mendingan ulama setempat baik. Bener gak begitu Bu? Bener begitu? Lah iya, ngapain dari jauh-jauh? Di sini mah tadi begitu saya nyampe, nggak sak perasaannya. Begitu saya tiba, langsung cium tangan semua. Coba saya ceramah di mana-mana, kemarin saya ceramah di Cilebut. Baru nyampe orang udah nanya, Pak Kiai boleh salaman apa kagak? Gue tersinggung. Apa kata gue? Nggak usah, begitu ya. Lah Kiai seakan dia membawa penyakit dan virus identiknya. Menularkan penyakit. Kiai Bu, malamnya saja, maaf tahadus ini sudah berdoa kepada Allah. Paginya sebelum dia berangkat, dia sudah duha menghadap yang maha kuasa. Sebelum jalan, dia sudah haudolah minta perlindungan dari yang maha kuasa. Tuh lihat ini Bu. Makanya sekarang saya pakai kode cincin gede-gede. Kenapa? Ini kode karena orang sekarang salaman bukan begini, tapi begini saudara. Ya sekarang orang salaman melikir duluan, wah cincinnya gede banget. Bisa bengkak tangan gua kena tangan dia, begitu saudara-saudara. Ini ada sejarahnya. Iya bapak-bapak boleh. Itu Ustadz kayaknya cincinnya udah kayak si Mandra pisan. Dalam sinetron dunia terbalik. Maro sama Juli lagi ribut bayi ya Bu. Ini momen sejarah lo. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini langsung Bu saya campur-campur aja. Biar semuanya ke bawah kayak kredok ya Bu. Walaupun bermacam-macam dan berupa, kelihatannya kurang begitu enak. Begitu kita makan, nikmat saudara sekalian, betul gak? Ini sebetulnya selama ada yang motor apa kagak sih begini-begini? Ada kameranya? Oh ternyata gue lagi di shot. Ini Bu sejarah Rasulullah. Peristiwa ini oleh akal tidak akan bisa mampu nerima. Bukan karena akal otak itu gak sanggup, terlalu kecil. Untuk memahami perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah, modal sarana utamanya adalah keimanan. Bayangin Bu, perjalanan yang mestinya ditempuh 2 bulan itu bolak-balik, itu pun menggunakan onta. Hanya dengan waktu 1/3 malam, berangkat jam 2:30 sebelum subuh Nabi sudah nyampe di Masjidil Haram. Makanya kalau bukan karena perannya Allah, ini mustahil bisa dilakukan kalau bukan karena kehendak yang maha kuasa. Amin ngapa Bu? Amin Bu. Ya Rabbal, kalau yang namanya santunan itu hanya yang mengiringinya. Biar momentumnya lebih hikmat, bener gak Bu? Biar lebih bernuansa. Ini Albania udah bisa melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj, luar biasa. Keberanian. Ya Bu. Tapi karena kita sudah minta izin dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah tidak akan pernah menjaga dan melindungi kita. Amin ya Rabbal. Itu aja kita mah, duduknya kita ibadah, berkumpulnya kita di tempat ini menjadi saksi di hadapan yang maha kuasa. Satu saat kita meninggal dunia seperti bunyai kita yang sudah mewakafkan tanahnya untuk membangun majelis taklim. Beliau sudah punya gedung mewah yang dibangunkan oleh Allah. Kalau kita nggak bisa bikin tempat ini, paling tidak kita berada di dalamnya, bener nggak? Makanya bikin masjid itu mudah, bikin majelis taklim lebih ringan, yang sulit masuknya, bener nggak begitu?
Makanya saya kalau punya pengajian, yang pada ngaji umurnya di atas 50, 60 ke atas, saya sudah mulai was-was. Kenapa? Kalau mereka mati barengan maka majlis taklim kosong, tidak ada generasinya. Makanya kalau ngaji yang muda, yang setengah tua, yang tua mesti bareng-bareng hadir. Pertama penyegaran buat guru, yang dilihat bukan cuma nenek-nenek doang. Gitu Bu. Jadi ada variasinya, ada irama-iramanya, betul gak begitu? Iya kan? Ya iya, kalau ngaji yang tua-tua semua, nah kalau dia mati mendadak, kalau jamaah kosong. Majlis taklim ini sementara ditutup. Kenapa? Tidak ada jamaahnya. Kalau coba itu Bu. Apalagi punya gurunya kayak saya keren begini kan. Kata ibu-ibu air laut siapa yang ngasih ini sih gitu ya. Ya sama ibu gak ada yang muji gue, ya muji sendiri baik gue. Ini yang perlu ibu syukurin nih di wilayah Masjid Albania. Masjidnya sudah berdiri megah, didampingi dengan majelis taklimnya, pembentukan mentalnya tetap, pembentukan akhlak tetap berjalan. Hebat. Masjid mewah, tempat membentuk akhlak, tidak dibuatkan orang sholat gak pakai ilmu. Coba Bu. Apalagi orang sekarang sholatnya Bu, udah beragam. Di tempat saya Al-Mutmainah Roblik, orang sholat udah bermacam-macam. Ada yang takbiratul ihram 3 menit nggak ketemu. Allah. Yang sebelahnya ngomong lagi ngetrek. Itu di tempat saya. Ada yang begitu takbir kakinya langsung lebar. Allah. Sekarang yang begitu menang banyak tuh. Kenapa? Karena nggak ada yang injek-injek kakinya. Makanya orang-orang kita kadang-kadang teradahan ya Bu. Lah di prasmanan kita ngantri. Betul. ATM ngambil duit kita dempetan. Selfie lagi misah kumpul bareng. Giliran sholat masa misah-misah lebay. Betul begitu Bu? Di pasar orang numpuk-numpuk lah, orang sholat mah udah pakai wudu. Beda tempat wudu dengan masuk ke toilet. Kalau toilet masuk kiri keluar kanan. Kalau masjid masuk kanan keluar kanan. Enggak ada Bu, keluar masjid. Orang bego yang gitu mah. Tempat saya udah macam-macam orang sholat. Ya Bu, coba 4 kali mengangkat tangan, ada yang kagak ngangkat-ngangkat sama sekali. Ya coba, ada orang ketinggalan lagi sujud, dia ngikut sujud juga, orang salam, dia salam, lah ilmunya dari mana itu? Betul begitu Bu? Kecuali emang imam ketika itu lagi ruku. Makanya Imam Zubat kita di kitab Zubat, Syekh Ibnu Ruslan sudah ngingetin kita, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja yang melakukan ibadah dan muamalah, baik itu ritual maupun sosial, mahdoh maupun gairah mahdoh, yang dilakukan dan dikerjakan tanpa diiringi dengan ilmu dan pengetahuan, maka seluruh pekerjaannya akan tertolak. Kayak santunin yatim tadi, kan ada caranya Bu. Kalau bapaknya tidak ada, dari kiri ke kanan. Kalau ibunya yang tidak ada, dari kanan ke kiri. Kalau dua-duanya kagak, unyeng-unyeng palanya. Itu begitu Bu. Emang udah ada hadisnya begitu. Betul gak begitu? Kalau bocah disantunin, habis santunin jangan pulang. Makanya tadi saya pesan sama Ustadz Ali MPD, Ustadz, posisi di mana? Dia tanya saya. Mampang. Kata saya begitu. Tolong setelah santunan jangan bubar. Karena biasanya kalau santunan yatim sudah diberikan hadiah, anaknya pulang, emaknya ngikut di belakang. Gue pengalaman itu selama begitu. Begitu hadiah disampaikan duluan, emang apa? Emaknya cuma nungguin hadiah. Apalagi saya mau balik bukan dari luar kota, dari dalam kota. Yang udah biasa lihat saya dan dia akan berkata, siapa yang ceramah? Itu Jainuddin. Oh itu ya, yang buah kecipir kedongdong, yang di sebelah ada pohon arnya. Itu Ustadz yang rambutnya gondrong tapi keren orangnya. Ya ilah. Salah. Lagi segitu kan. Jam berapa ini? Gua kalau ceramah bisa lupa ini. Bener gak? Karena tadi sono ditawarin makan sama Haji Ali. Kiai, ini semua buat Kiai. Oh, saya tidak biasa makan. Saya kalau ceramah tidak makan. Ya, ya gue ceramah nggak makan gue ceramah. Ya lo kan gue ceramah lagi makan bel, baik banget ya. Lo kayak begitu ya. Terus saya Bu, udah saya mau berangkat. Saya nanti makannya di sono baik. Saya begitu. Lihat meja makan lo. Yang penting mah kita ngaji dulu ya Bu ya. Ini yang bakal jagain kita dari berbagai macam musibah. Makanya sekarang Indonesia sedang dapat ujian cobaan yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Entah yang namanya gempa tektonik, gempa vulkanik,
Dari mulai Banjir, Bekasi, Kerawang, Pekalongan, Semarang. Bener begitu Bu? Sampai Bantul, Jogja, aur-auran. Belum lama di puncak itu Gunung Mas, air kah langsung dialiri dengan lumpur, banjir bandang aur-auran tuh lihat. Gunung dari Sabang sampai Merauke, sampai dengan Anak Krakatau sekarang lagi bangkis-bangkis. Coba Bu, gunung bangkis coba itu lihat itu. Bu, itu lagi bangkis-bangkis. Hujan disertai badai sekarang lihat. Lagi sore menjelang subuh, hujan begitu sangat luar biasa. Benar gak Bu? Sekarang langit sudah mulai mendung lagi baik. Harus banyak tingkatkan amal dan ibadah Bu. Hanya Allah yang bisa tolong dan selamatkan kita. Hanya Allah yang akan mampu menjaga kita. Kenapa kita lebih takut kepada jenis penyakit? Kenapa kita tidak takut dengan yang namanya siksa Allah? Orang meninggal dunia sebab karena sakit, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau manusia meninggal dunia, siksa tidak pernah berkepanjangan. Pikirkan itu sudah sekalian kuliah. Hati Bu, ya enggak? Maka sekarang jangan koret-koret, jangan pelit-pelit, jangan kedikut-ketilang, jangan gasiran. Semua fasilitas dunia yang kita miliki, apabila kita mati, tidak ada yang menyertai kita. Betul begitu? Kuburan saja sekarang Bu pakai kelas. Orang kaya meninggal dunia diposisikan paling depan dengan harga 5 juta. Setengah kaya mulai masuk ke dalam 3 juta. 2,5 hampir ke tengah. 1 juta kanyut dikali sanggra hancur sekali. Benar gak begitu? Kita meninggal dunia, bini kita masih muda, bini kita disengget orang. Orang laki bini yang meninggal dunia nangis sebentaran karena tidak ada idahnya. Orang laki tidak ada idahnya, perempuan ada idahnya. Tuh lihat. Ada orang laki-laki bini mati pagi, sore dia boleh nikah lagi karena tidak ada idahnya. Gue lagi ceramah gak perlu surakin. Gue malah lagi nerangin hukum. Benar gak begitu? Identitas kiai nih Bu. Gamis jubah. Makanya kiai banyak anaknya karena gak pernah pakai celana. Jadi kalau kebelet gua angkat baby itu tuh. Gua singkap bunting bocah. Coba itu. Gak main-main gue saudara ini. Nih saatnya siapa yang ngurus urusan kepentingan anak yatim? Bu, Al-Maun, barang-barang berharga, barang-barang berguna. Siapa yang punya kontribusi? Masyarakat mana, warga yang kaya apa, panitia kerja kerasnya, semua ada imbalan ganjarnya Pak Hasmaullah. Siapa yang bikin acara ini? Siapa yang sumbang ini harta? Nanti bersama Rasulullah SAW. Maka jangan main-main Bu amat yatim. Abu Sofyan, Ibu kenal Abu Sofyan? Ibu kenal Abu Sofyan? Ibu kenal Abu Jahal? Saya ceramah di salah satu tempat, saya tanya, ibu kenal Abu Jahal? Nah, ibu kenal di mana? So akrab. Itu 2 orang Bu dimuat di dalam sejarah surat Al-Maun. Yang satu pernah gebugin anak yatim lewat rotan. Yang satu pernah mukulin anak yatim cuma karena tuh anak yatim kelaparan. Makanya kalau ada orang kaya, anak yatim sampai kelaparan, mereka sampai menderita, mereka susah lalu meninggal dunia, haram buat orang kaya masuk ke dalam surga. Hati-hati sudah anak yatim tuh. Makanya agama akan berkembang, kehidupan akan makin nyaman. Ketentraman bisa kita rasakan apabila ada komitmen di kita umat Islam untuk mengurus urusan kepentingan anak yatim. Karena Nabi kita yatim 2 bulan dikandung, maknya meninggal. Bapaknya meninggal dunia 2 bulan. 6 bulan sedang butuh kasih sayang, ibunya wafat. 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, pindah asuhan ke Abdul Muthalib. Lihat tuh, Nabi yatim piatu. Makanya wajar kalau ada sebuah hadis yang menyatakan anna wa kafilul yatim fil jannati hakada wa sara bis sababihi wal usta wa farada bainahuma. Siapa saja orang yang mengurusin urusan kepentingan anak yatim, dia akan masuk surga bersamaku. Amin dong. Makanya kalau ngusap kepala anak yatim Bu, itu dosa kita digugurkan sama Allah. Digugurkan sama Allah. Seperti pakaian yang kotor yang kita rendam. Tuh, ya hari ini nih, ibu yang ngurus anak yatim. Harta yang dibawa. Panitia yang kerja sore pagi siang malam, yang ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Jawab. Amin. Allahumma amin. Wahai para hartawan, atasmu kewajiban menyantuni mereka dan mengasihinya. Jawab. La 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 la. Itu terapi untuk mengusir virus, Bu. Ibu praktek itu tiap pagi sampai sore mau jalan ke warung. La 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 la. Nanti RW nanya, itu bini gua ngapa itu? Ibu orang gembira, senang, bersukaria, imunnya langsung bagus. Sungguh engkau manusia yang tiada beriman apabila mereka engkau sia-sia. Langsung la 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 la. Yang kagak nyaut ntar setruk dah, coba dah. Setruk bisa setruk orang, coba. Jangan main-main sama guru, Bu. Ulang. Wahai para hartawan, atasmu kewajiban menyantuni mereka dan mengasihinya. La 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 la. Yang suaranya kenceng takut setruk itu. Main-main lo yang berarti mah. Rasal yatimi hakada ila muqaddami rasihi wa man lahu abun. Rasal yatimi hakada ila muqaddami rasihi. Tuh lihat. Anak yatim rambutnya aja, Bu, itu hati-hati. Apalagi yatim-yatim masih kecil tuh. Wah, gawat itu. Yatim kalau masih kecil berkeramat. Jangan main sentil, Bu, tuh anak yatim. Bocah kecil yatim memang dia sudah bangor-bangor. Lototin, lototnya gedean dia sama kita. Kita gentak, balik lagi gentak kita. Iya, bener gak begitu? Iya, percuma sholat. Oh, Pak, percuma kita sholat. Kalau sholat kita, ada orang-orang yang kelaparan. Ada orang-orang yang kesusahan. Anak yatim melarat. Mereka sengsara. Orang kaya tidak terpanggil hatinya. Haram masuk surga. Lihat saudara kalian. Gua kalau ceramah bikin lama bikin galak gua. Emang kalau ceramah lapar begini. Bung Babai Suhaimi, doain saya besok saya ceramah di Kostrad Angkatan Darat Divisi 5 depan para jenderal besok hari Senin. Bayangin, gua belum ceramah aja udah dipesen. Jangan ngomong lu gua, Pak, di sini mah gak boleh. Lo coba itu. Divisi 54 Cilodong. Bayangin tuh. Ya gak jadi masalah, namanya mubalik. Bener gak begitu? Iya, guru ditangkap diem bae lo. Lihat ini, Bu. Konsepnya Ustadz Ali MPD. Ini panitia mondar-mandir nyuruh gue berhenti apa gimana sih sebenarnya ini? Itu kalau gue lagi ceramah jangan mondar-mandir, itu tersinggung perasaan gue. Suruh berhenti ini gue ceramah. Gue lagi bacain tema nih, lu lihat nih. Menteladani perjalanan yang agung. Di sini dalam perjalanan Rasul banyak sekali pelajaran-pelajaran bisa diambil. Dan kita ambil pelajaran dari perjalanan beliau. Kenapa Rasul Isra Mi'rajkan, Bu? Bu? Nih, Bu. Kenapa sih Rasul Isra dan Mi'rajkan? Tolong ini dipoto nanti viral loh, Bu, saya. Jadi di atas gerbangnya Ustadz Ali ini. Ini viral nanti nih, Bu. Ya, itulah Ustadz yang lagi ceramah di atas gerbang. Nanti viral ini. Dimasukin ke update status. Sekarang kan gitu ya, Bu. Buka pisang, update status bersama pisang. Orang sekarang mah teradahan, orang sekarang mah. Karena menurut logika dan akal, kalau iman orang manusia itu biasa bukan Rasulullah, drop, stres, Bu. Bayangin ujian lagi sedang beratnya, rong-rongan dari orang kafir maupun munafik lagi sedang hebatnya, pendampingnya yang selalu memberikan
hiburan, meninggal dunia. Istri tuh Bu, nggak boleh sembarangan Bu. Istri teman dikala kita berduka. Betul? Makanya Rhoma Irama begitu tinggal mati istri pertamanya bersama Hajah Veronica. Dia menciptakan sebuah lagu yang judulnya Kalau Sudah Tiada Baru Terasa. Betul? Karena kehadirannya sungguh berharga. Betul? Sungguh besar aku rasa kehilangan dia. Sungguh besar aku rasa hidup tanpa dia. Itu bini Bu kalau toat ibadahnya mantep sama rajin toat sama lakinya luar biasa meninggal dunia dukanya kagak hilang-hilang. Mau diangkutin kemana itu gue mau makan? Pujuk dibawa. Ini yang gue khawatirin nih. Ceramah dia tahu udah mau selesai dibawa itu. Coba. Gue berhenti aja deh ceramah udah sampai sini aja. Udah, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambek dah nih. Jadi masukin. Pakai jangan. Pakai Pak Ustadz. Jangan dulu, jangan sini. Para hadirin dan hadirat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian intisari dari pertemuan kita pada kali ini yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Jainuddin HMR. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menambah keimanan kita